Halo semuanya, oke kali ini saya akan coba berbagi bagaimana cara melakukan instalasi Ubuntu Server pada Windows menggunakan VirtualBox. Jadi Ubuntu sendiri merupakan sistem operasi dan distribusi Linux yang berbasis Debian, yang gratis dan open source, dan pertama kali dirilis pada tahun 2004 menggunakan infrastruktur Debian dan terdiri dari server, desktop, dan sistem operasi Linux itu sendiri. Jadi yang akan kita lakukan instalasi di sini adalah Ubuntu Server, yang dimana penggunaannya biasanya oleh backend atau para programmer-programmer yang bekerja di balik layar. Sementara untuk yang Ubuntu versi desktop sendiri itu biasanya digunakan oleh kalangan user, seperti kita menggunakan Windows 10 saat ini, tampilannya juga sama seperti desktop, seperti milik Linux kurang lebihnya. Nah, langsung saja untuk proses instalasi ini, apa saja yang kita perlukan? Yang pertama, kita pastinya memerlukan perangkat, yaitu laptop atau PC. Kemudian jaringan internet untuk melakukan download. Kemudian juga adalah fungsi virtualization pada laptop atau komputer. Jadi, pastikan terlebih dahulu kita sudah menyalakan fungsi virtualisasi itu. Bagaimana kita mengetahuinya? Kita bisa coba buka command prompt kita, kemudian kita ketik sistem info. Sorry. Nah, di sini ada virtualization enable in firmware. Kalau di tempat-tempat kalian masih no, maka harus dilakukan enable terlebih dahulu. Bisa dari BIOS atau bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Seperti itu. Kemudian setelah kita memastikan untuk virtualization-nya itu sudah yes, kita lakukan download untuk VirtualBox-nya. Jadi untuk VirtualBox-nya bisa di-download di sini. virtualbox.org wiki downloads. Nah, karena untuk saat ini saya sudah melakukan download file tersebut, jadi saya tidak perlu melakukan download terlebih dahulu. Nah, ini untuk platformnya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows, bisa klik Windows Host. Kemudian kalau memakai operasi X host, itu bisa klik di sini, Linux, dan lain-lain. Nah, di sini bisa diklik, nanti akan muncul untuk dialog melakukan downloadnya. Setelah itu, kita download untuk Ubuntu-nya. Kita ketik saja Ubuntu, nanti langsung ada linknya. Yang saya gunakan di sini adalah versi dari Ubuntu 20.10. Kita melakukan download terhadap Ubuntu server. Nah, untuk yang pertama ini adalah untuk VMS Ubuntu, tapi saya melakukan instalasinya adalah secara manual karena menggunakan VirtualBox. Jadi saya download dari sini, download Ubuntu, ini yang versi LTS-nya ya. Nah, saya melakukan download Ubuntu server yang ini. Oke, untuk Ubuntu server ini dia berupa disk ya, atau ISO file, image file, disk image file. Jadi nanti kita akan lakukan burning atau instalasinya itu dari VirtualBox-nya. Langsung saja kita install VirtualBox yang sudah kita download tadi. Nah, ini ya yang tadi kita download ya. Kita install. Kita next. Ini di next saja. Karena saya tidak membutuhkan start menu, jadi saya uncheck. Shortcut juga tidak memerlukannya. Mungkin di desktop ya.
Oke, kita install sekarang. Oh ya, di sini saya menggunakan yang versi 64 bit ya, karena sesuai dengan spek Windows saya, Windows 10 64 bit. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Oke, kita langsung start. Oke, sudah masuk ke bagian ini, kita melakukan setting terlebih dahulu nih kepada virtual machine-nya atau virtual box. Saya menggunakan Oracle ya yang tadi saya bagikan. Kemudian di sini kita bisa Ctrl N atau klik new ini, kita buat terlebih dahulu untuk apa namanya direktorinya. Jadi kita melakukan ini di mana seperti itu kurang lebihnya. Saya namakan di sini Ubuntu server saja ya. Ini kita ubah. Ini sudah benar ya, sudah Linux Ubuntu. Oke, untuk directory filenya saya melakukan pembuatan folder baru kayaknya. Sudah ada di sini ya. Baik, karena sudah ada, oke kita ikuti saja untuk bawaannya. Kemudian untuk disknya sini saya pakai yang ini penggunaan RAM di VirtualBox-nya nanti ya. Jadi karena RAM dari laptop saya hanya 4 GB, ini akan terbagi menjadi dua, yaitu 1 GB untuk yang VirtualBox Ubuntu dan 3 GB-nya untuk yang versi Windows-nya. Kita klik next. Terus ini untuk virtual hard disk-nya kita mau taruh di mana. Kita menggunakan virtual disk image, dynamic allocate. Terus untuk file besaran folder yang kita buat itu berapa banyak. Saya mungkin bikin 20 GB kali ya. Untuk 10 GB sebenarnya juga cukup sih, karena kan penggunaannya di sini adalah sebagai server ya, jadi tidak terlalu makan banyak space, namun untuk berjaga-jaga saya menggunakan 20 GB. Nah, sudah sampai di sini settingnya, kita lanjutkan untuk proses burn disk-nya. Jadi, yang file disk ISO si Ubuntu server yang sudah kita download tadi, kita lakukan settingan terlebih dahulu terhadap network dan filenya. Jadi di sini kita bisa klik tombol setting atau Ctrl S. Kemudian pertama kita lakukan adalah networknya. Ini bisa dipilih menjadi bridge adapter. Kita lihat dalamnya. Oke, ininya kita allow all ya dari promises mode-nya. Kemudian kita oke. Kemudian kita ke bagian penyimpanan storage. Nah, ini disknya yang akan kita masukkan tadi. Jadi kita pilih terlebih dahulu, kita cari filenya, kita add. Jadi saya melakukan downloadnya di sini. Yang server ya, ini versi desktop berbeda. Oke, kita klik dan choose. Sudah, ini sudah oke. Nah, kita oke kan. Ini sudah ada ya untuk Ubuntu-nya. Nah, sekarang kita melakukan instalasi Ubuntu. Kita klik dulu ini Ubuntu server yang tadi kita buat. Kemudian kita start. Sampai di sini mungkin prosesnya agak cukup lama. Jadi
saya akan skip atau saya percepat terlebih dahulu hingga proses VirtualBox-nya muncul. Oh ya, untuk penggunaan Ubuntu server ini dia hanya berupa seperti command prompt ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan mouse, jadi kita hanya melakukan perintah menggunakan keyboard saja. Ini ada keterangan error fail to send host karena memang kita nggak punya hostnya langsung ya, jadi kita akan membuatnya di sini. Ini hanya untuk melakukan instalasinya terlebih dahulu. Ditunggu saja nanti hingga proses pemberian perintah berikutnya yang harus kita setting muncul. Oke, untuk tampilan awal yang harus kita lakukan sudah muncul ya. Di sini pilih bahasa yang akan kita gunakan, karena saya tidak bisa bahasa yang lain, saya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian layoutnya Inggris, variannya Inggris, oke. Kemudian ini untuk server, oke, di-okein saja karena itu masih berkaitan dengan bahasa tadi ya. Kita danin tadi sudah. Tadi internetnya di sini kita ubah terlebih dahulu deh, pakai versi manual ya. Ini versi manualnya. Sebenarnya saya menggunakan punya saya sendiri. Kita cek terlebih dahulu. Oke, kita menggunakan localhost ya, private host kelas C, dan saya juga akan mengambil kelas C-nya dari gateway dari apa gateway-nya si Google punya. 192.168.168.43 ini 0 sampai 24 ya, karena kan kita menggunakan untuk versi yang 24 bit kelas C. Untuk IP address saya adalah 92.168.43.251. Kemudian untuk gateway-nya sendiri 192.168.43.1. Ini untuk servernya kita mengambil server Google 8888. Oke, kita save ya. Oke. Networknya sepertinya tidak tersambung. Oke, tersambung ya. Kita done. Proxy mirror chief-nya lanjutkan. Saya geser lagi. Close terlebih dahulu. Ini kalau kita melakukan, kita mau membagi partisinya ya. Tadi kan kita sudah buat di awal settingannya, jadi di sini saya akan ikuti dengan settingan awal tadi. Kalau teman-teman mau melakukan partisi ulang bisa klik atau di X yang custom storage. Tapi saya menggunakan yang default tadi. Oke, sampai di sini partisi ini rincian yang tadi ya, file system rinciannya. Kemudian kita continue. Nah, ini adalah untuk Ubuntu profile username dan passwordnya. Jadi di sini kita bisa memasukkan bebas. Ini nantinya akan digunakan untuk melakukan login atau koneksi awal ya, ketika kita masuk ke Ubuntu-nya ini menggunakan VirtualBox tentunya. Kita coba pakai Ubuntu server. Ubuntu server 1. Username-nya juga Ubuntu.
Kita samakan saja dah, Ubuntu server 1. Passwordnya saya di sini melakukan setting password untuk Ubuntu 123. Ubuntu 123. Oke, dan ya, kita lanjutkan. Nah, di sini ini OpenSSH untuk kalau di website itu kita biasanya melihat fitur gembok ya, yang di pojok kiri atas itu seperti keamanannya gitu. Di sini saya ikutin untuk install sekalian. Nah, ini adalah tambahannya sendiri. Tambahan ini adalah sifatnya adisional, bisa kita oke kan, bisa tidak. Tapi di sini saya membutuhkan Python, jadi saya akan coba cari Python. Ini PowerShell kita butuh ya. Python, mana Python ya? Pythonnya habis makan anak domba kayaknya nih, nggak ketemu. Kekenyangan dia belum muncul. Intermezzo dikit, intermezzo. Oke, ini Sally. Udah selesai. Sampai di sini prosesnya sangat panjang. Nanti setelah ini selesai akan ada tombol untuk reboot dari sandbox ini. Jadi kita masuk seperti ngerestart PC lah kurang lebihnya. Gitu. Oke, ini akan saya percepat sedikit. Oke, kita sudah bisa klik reboot. Sekarang kita reboot terlebih dahulu. Jadi room kita nggak kebaca ya, jadi diabaikan saja. Nanti dia akan melakukan reconnecting ulang terhadap CD-ROM yang kita miliki. Oh iya, tadi ketika ada tulisan file kan ada perintah untuk enter ya di atas, bisa kita enter saja untuk langsung ke bagian pengecekan ulang seperti ini. Tadi kan kita sudah melakukan setting ya terhadap OS baru kita atau Ubuntu server yang kita setting tadi. Jadi di sini langsung melakukan login terhadap akun username yang sudah kita buat tadi. Ini kita tunggu sampai dia ada perintah untuk login. Akun kita Ubuntu server 1, tadi passwordnya adalah Ubuntu 123. Oke, nah dari sini kita sudah masuk ke panel dari Ubuntu server kita ya. Di sini ada keterangannya adalah, oke kita clear. Di sini Ubuntu server 1 adalah akun kita tadi. Nah ini saya clear ya karena kan menggunakan Linux jadi pakainya clear. Kalau Windows kita pakainya CLS. Di sini kita coba masuk ke C. Tidak ada ya direktorinya ya. Kita save tadi di user, lupa. Oke, di sini kita akan coba melakukan komen menggunakan Python. Python kita belum terinstall ternyata. Oh sudah, Python 385 ya. Ini kita sudah masuk versi Python. Kita coba
X dengan 10, Y dengan 5, print X kurang Y. Bener ya? Oke, kita sudah masuk ke Python versinya. Nah, itulah bagaimana cara melakukan instalasi terhadap Ubuntu Server menggunakan VirtualBox. Semoga tutorial ini membantu dan sampai bertemu pada tutorial berikutnya.